Halo, aku Chris. Poppy and Christian segera dimulai. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kalian sehat dan selalu semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. To succeed today, you have to set priorities, decide what you stand for. Dari Lee Iacocca. Maksudnya, untuk sukses, kita harus menentukan prioritas kita dan memutuskan dengan pondasi atau dasar apa kita mau berdiri. Jadi, kita perlu memegang prinsip-prinsip yang benar menurut kita dengan kuat untuk sukses. Kali ini kita akan membahas tentang prioritas. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan lebih dari yang lain. Ada banyak sekali kebutuhan dan keinginan kita setiap hari. Oleh karena itu, perlu kita atur mana saja yang menjadi prioritas utama kita. Kita akan belajar sama-sama bagaimana menentukan dan mengatur prioritas kita. Pertama, mari semua kita sepakat kalau prioritas setiap orang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan prioritas anak kelas 1 SD dengan pekerja di usia produktif. Pria dan wanita juga memiliki prioritas yang berbeda. Setiap prioritas yang kita buat bersifat subjektif dan penting tidaknya suatu hal tergantung perspektif kita. Aku berharap kalian menentukan prioritas yang terbaik sesuai dengan pertimbangan kalian. Pada saat kita menetapkan sesuatu sebagai suatu prioritas dalam hidup kita, maka kita memfokuskan dan mengarahkan seluruh tenaga, pikiran, dan hati kita ke dalamnya. Tapi tidak sedikit juga yang putus di tengah jalan dengan yang katanya menjadi prioritas mereka. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi bila kita mengerjakan prioritas kita dengan setengah-setengah atau tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi prioritas itu dibuat karena kita ikut-ikutan arus, dipilihkan orang lain, atau kita hanya main aman saja. Kita akan bahas satu persatu. Bila kita di dalam lingkungan atau tempat yang baru, misal, kita akan cenderung diam dan melihat sekitar kita untuk mengecek apa yang orang lain lakukan. Sama seperti bila kita tidak memiliki pegangan atau prinsip dalam memutuskan sesuatu, dalam konteks ini memutuskan yang mana menjadi prioritas kita, biasanya kita cenderung meniru tindakan orang kebanyakan agar dianggap benar. Karena banyak orang melakukan hal itu, seakan-akan hal tersebut diperbolehkan. Padahal, tidak selalu suara mayoritas adalah kebenaran. Biasanya, orang-orang yang ikut arus adalah orang yang tidak punya pendirian. Mereka memprioritaskan itu mungkin karena menarik, keren, atau menguntungkan. Kita perlu untuk memprioritaskan sesuatu dengan hal yang personal dalam diri kita, seperti nilai atau prinsip hidup. Selain itu, kita perlu analisa dan pertimbangkan baik-baik akan prioritas apa yang akan kita ambil karena setiap tindakan kita pasti akan ada konsekuensinya. Berikutnya, prioritas kita ambil karena pilihan orang lain. Ada dua kondisi. Pertama, prioritas itu dipilihkan orang lain karena seperti penjelasan sebelumnya, kita tidak punya prinsip yang jelas dan kuat untuk memilih suatu hal yang menjadi prioritas kita. Kedua, kita dipilihkan karena konteksnya kita tidak mempunyai otoritas lebih untuk memilih. Biasanya ini terjadi dalam hubungan orang tua anak dan pimpinan pegawai, yang sayangnya kita harus menuruti keinginan mereka. Contoh, kalau kita mau berkuliah di sebuah fakultas, di universitas, dan orang tua kita tidak setuju dengan itu. Sikonnya, kita masih memakai uang orang tua kita untuk biaya kuliah dan orang tua kita kurang mampu untuk membayar biaya uang kuliah kita karena mungkin mereka masih punya tanggungan biaya sekolah adik-adik kita. Maka prioritas kita mau tidak mau harus berubah.
kecuali kalau kita ingin mengambil jalur lain seperti kuliah sambil bekerja atau mencari beasiswa. Pasti susah ya melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita. Bila ada keinginan yang terpendam atau tertahan, cepat atau lambat keinginan itu akan muncul dalam bentuk perlawanan atau pemberontakan. Ada saran Chris cara melakukan prioritas yang tidak kita inginkan supaya tidak menjadi perlawanan? Mengenai prioritas yang dipilihkan oleh orang lain, saranku coba untuk menjalannya lebih dahulu dan melihat apakah di perjalanan kita nanti ada perpotongan atau pertemuan dengan prioritas yang kita sebenarnya ingin lakukan. Aku yakin sebagian besar orang tua atau pimpinan kita tidak sembarangan dalam memilihkan sesuatu untuk kita. Pasti ada alasan tertentu kenapa mereka bisa memilihkan kita prioritas tersebut. Saran yang kedua adalah coba kita kembangkan modal, skill, atau kemampuan untuk bisa meraih apa yang mau kita prioritaskan, sambil menjalani apa yang ada. Melakukan dua hal sekaligus memang tidak mudah, tetapi kalau memang kita sungguh menginginkan hal itu, pasti kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kenapa kita ragu mengerjakan hal yang menjadi prioritas kita? Karena kita main aman atau sekedar coba-coba. Ada beberapa tipe orang seperti ini. Supaya tidak rugi karena mengambil pilihan yang keliru, maka lebih baik coba-coba tanpa berkomitmen sepenuhnya di sana. Tidak ada salahnya dengan coba-coba. Karena dalam kehidupan ini tidak semua hal bisa ditebak dan dikalkulasi dengan benar. Sehingga kalau kita icip-icip atau mencoba sedikit, maka akan bisa kembali lagi dan tidak banyak kerugiannya. Tapi sikap ini bisa menjadi bumerang kepada diri kita sendiri, karena yang pertama, sikap mencoba-coba ini akan membuat kita memiliki pengetahuan atau pengertian yang dangkal, sehingga mungkin bagian yang penting belum terlalu kelihatan di awal. Kedua, ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita harus menentukan prioritas kita secara cepat dan tidak terduga. Karena kita terbiasa untuk mencoba-coba, maka saat menghadapi situasi yang demikian, tentu saja kita tidak siap, malah memutuskan hal yang salah. Aku ingat bahwa hidup ini merupakan proses belajar ya. Jadi kita belajar dari melakukan apa yang benar dan salah. Tidak ada salahnya sih menurutku kalau kita memprioritaskan hal yang keliru dalam rangka kita sadar atau insaf dan belajar dari itu. Hanya saja, jangan sampai kita keterusan berbuat salah terus. Apakah Chris punya cara bagaimana menentukan prioritas yang tepat? Aku pakai prinsip 4 kuadran berdasarkan pengelolaan waktu atau time management dari Stephen R. Covey. Ini adalah matriks yang dipakai untuk mengatur prioritas, mana yang penting dan kurang penting. Bayangkan ada sebuah jendela terbagi oleh tanda tambah menjadi 4 kotak. Kotak pertama di pojok kiri atas sebut kuadran 1, lalu pojok kanan atas kuadran 2, pojok kiri bawah kuadran 3, dan yang terakhir paling pojok kanan bawah adalah kuadran 4. Kotak-kotak ini dibagi berdasarkan urgency, maksudnya mendesak atau tidaknya suatu hal, dan importance, penting atau tidaknya suatu hal. Kuadran 1 berisi hal yang mendesak dan penting. Contohnya seperti membayar tagihan yang sudah jatuh tempo dan mengumpulkan tugas yang sudah tenggat waktunya. Kuadran 2 berisi hal yang tidak mendesak tapi penting. Hal ini berkaitan dengan self-growth atau pengembangan diri dan perencanaan jangka panjang. Contohnya seperti perencanaan keluarga dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, dan melakukan mindfulness atau olahraga secara konsisten. Kuadran 3 berisi hal yang mendesak tapi tidak penting. Hal apa yang termasuk dalam kelompok ini adalah sesuatu yang terlewatkan untuk dilakukan dari kuadran 1 dan 2, serta distraction atau pengalihan yang mengganggu produktivitas kita. Kuadran 4 mungkin kalian sudah bisa menebak, berisi hal yang tidak mendesak atau tidak penting. Mendesak dan tidak penting maksud saya. Di sini adalah sesuatu yang berupa hiburan dan yang menghabiskan waktu atau hal-hal yang tidak terkait dengan perencanaan di kuadran 2. Berarti kita perlu mengelompokkan dulu hal-hal apa yang masuk ke kuadran 1, 2, 3, dan 4. Terus bagaimana kita menggunakan 4 kuadran ini? Kita lihat kembali yang masuk ke dalam kuadran 1.
Hal-hal yang masuk ke dalam kuadran 1 harus dikerjakan dengan segera. Tapi jangan terlalu sering kita mengerjakan hal-hal di kuadran ini, karena akan membuat kita capek dan kelelahan. Mari kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran inilah yang harus menjadi fokus kita dan perlu kita berikan waktu kita lebih, karena di kuadran ini memiliki perencanaan yang jelas untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Oleh karena itu, hal-hal di kuadran 2 perlu kita jadwalkan dan atur dengan baik. Hindari dan kurangi melakukan hal-hal yang berada di kuadran 3 dan 4, karena hal-hal di dalam kuadran ini membuat kita tidak produktif. Kita bisa mendelegasikan atau meminta orang lain untuk mengerjakan hal-hal di kuadran 3 dan membuang atau tidak melakukan hal-hal di kuadran 4. Jadi kita perlu memprioritaskan apa yang baik menurut kita dan jangan sampai kita memprioritaskannya karena kita ikut orang banyak, dipilihkan orang, atau hanya sekedar coba-coba. Kita juga sudah belajar mengenai 4 kuadran dalam manajemen waktu, di mana kita perlu fokus memberi waktu kita lebih di kuadran 2. Nah, sekarang aku tantang kalian untuk mencoba memasukkan perencanaan kalian ke dalam 4 kuadran manajemen waktu. Lalu kalian atur prioritas kalian berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan oleh Chris. Untuk memudahkan kalian, ada template yang kalian bisa buka di link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti quote of the day kita di awal, semoga kalian mulai sekarang bisa mengatur prioritas kalian dengan benar. Bisa dibagikan pendapat kalian mengenai topik kita kali ini, atau kalau ingin bertanya bisa DM ke Instagramnya Bobby di @bobby.realmagi. See you di episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.